Halo Sobat BFG, kita bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis, dan kita seperti biasa dengan Pak Yan membahas tentang rumus-rumus cepat untuk menjawab soal-soal fisika. Dan kita akan lihat untuk soal berikut, di mana di sini dikatakan bahwa jika R itu adalah jari-jari bumi, G itu adalah percepatan gravitasi, M itu massa bumi, dan N itu adalah massa satelit, maka kecepatan minimum satelit yang diluncurkan dari permukaan bumi agar mencapai ketinggian R dari permukaan bumi. Nah, jadi ini disebut sebagai, kalau kecepatan minimum ini untuk mengantarkan satelit sampai ke atas, ya ini disebutnya adalah kecepatan lepas. Nah, mungkin untuk bagaimana terjadinya kecepatan lepas ini, nanti Pak Yan akan bahas lebih lanjut ya di video yang lain. Namun kita akan bahas lebih cepat dari soal berikut ini untuk bagaimana menjawab soal tentang kecepatan lepas. Nah, untuk kecepatan lepas sendiri ini adalah hubungannya dengan hukum kekekalan energi, di mana itu adalah energi potensial yang pertama ditambah energi kinetik yang pertama itu harus sama dengan energi potensial yang kedua ditambah dengan energi kinetik yang kedua. Nah, energi potensial sendiri di gravitasi itu adalah nilainya adalah G dikali M kecil, ini adalah massa planet dan ini adalah massa satelit, lalu dibagi R, namun di sini adalah negatif ya nilainya, lalu ditambah untuk energi kinetik sendiri adalah seperti biasa setengah mv kuadrat sama dengan energi potensial di kedua itu adalah min G M per R juga sama ya, tapi di sini R1, yang ini adalah R2. Jangan lupa ini tidak kuadrat ya. Lalu ditambah ini adalah setengah M V2 kuadrat. Nah, karena dia kecepatan lepas berarti si satelit itu adalah posisi di atas, itu dimana dia tidak punya kecepatan lagi ya, dia sudah mengorbit. Nah, maka di sini adalah nilainya adalah 0. Nah, di sini ditentukan bahwa dia mencapai ketinggian R dari permukaan bumi. Nah, dengan kata lain, kalau kita gambarkan bahwa si satelit itu sudah sampai di ketinggian R, di mana dia punya kecepatan lepas atau dia sudah mengorbit. Nah, ini R, ini H-nya ya. Namun kita seperti biasa kita hitung terhadap pusat ya. Jadi untuk jaraknya ya, ini posisi R2. Nah, lalu di sini adalah untuk posisi R1 ya, satelit masih di permukaan bumi. Untuk posisi R2 berarti totalnya adalah jari-jari ditambah ketinggian. Ya, ini adalah untuk R2-nya. Di mana ketinggiannya itu untuk kecepatan lepasnya adalah sampai dia ketinggiannya R juga ya dari permukaan. Maka di sini R ditambah R, maka dapatlah 2R. Nah, ini R2-nya ya. Nah, oke, kita masukkan ke sini untuk nilai-nilainya, bahwa nanti ini pindah ruas saja karena dia minus, pindah ruas ini jadi plus ya. Berarti setengah M di sini adalah V2 atau V lepas ya, ini maksudnya, atau V kuadrat. Nah, ini adalah V lepasnya yang kita mau cari. Nah, ini sama dengan ini adalah min G M kecil per R2-nya adalah 2R. Lalu ini pindah ruas ya, ini pindah ruas ke kanan berarti jadi plus G M kecil per, nah R1 ini sendiri adalah R ya, dari permukaan ke pusat bumi. Nah, ini berarti boleh kita coret dulu M kecilnya. Nah, ini adalah M satelitnya ya, jadi ini M kecil itu adalah M satelit, M besar itu adalah M planetnya. Nah, jadi kita dapatkan nanti ini V kuadrat lepas, ini adalah ada nilai setengah. Kita jumlahkan dulu ini, karena ini bisa kita operasikan.
Namun di sini 2R ini adalah R, maka ini harus dikali 2 dulu ya. Berarti ini kali 2 atau 2/2 lah gitu. Jadi ini menjadi min G M per 2R ditambah, nah ini 2 kali 2 berarti 2 GM per 2R juga. Nah kalau kita jumlahkan berarti ini min 1 tambah 2 kan jadi 1 ya. Jadi nanti tinggal GM per 2R. Nah lalu setengahnya ini kasih nilainya adalah setengah dari V kuadrat lepas ya, ini kita singkat VL aja. Nah setengahnya pindah ruas dikali 2 jadi, maka nanti karena ini masih kuadrat, nah, kita dapatkan atau kita tulis dulu saja nggak apa-apa, maka V lepas kuadrat itu sama dengan setengahnya pindah ruas berarti dikali 2, maka 2 dikali G kali M dikali dibagi 2R, nanti karena dia masih kuadrat jadi di akar ya, maka V lepasnya itu adalah akar dari 2G M per 2R. Nanti 2-nya ya bisa coret, maka kita dapatkanlah akar dari G M per R. Nah inilah jawaban untuk kecepatan lepas ya yang dibutuhkan agar si satelit bisa mengorbit di ketinggian R dari permukaan bumi. Maka jawabannya kita pilih yang akar GM per R ya. Nah mana nggak ada ya. Nah berarti kalau seperti ini ya kita harus ubah dalam bentuk gravitasi. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk nilai gravitasi G, itu kan nilainya adalah G M per R besar gitu ya, apa R kuadrat ya. Nah kalau kita lihat ini adalah nilai dari percepatan gravitasi atau G kecil, dimana G M per R kuadrat. Nah R kuadratnya R, salah satu R nya pindah ke sini ya, dikali, maka GR itu sama dengan menjadi G M per R. Nah kalau dilihat ini nilai ini sama kayak nilai ini yang di dalam akar. Jadi nilai yang di dalam akar itu bisa diganti menjadi GR ya. Jadi jawabannya adalah bisa dituliskan seperti G atau percepatan gravitasi kali R. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk soal berikut, jika perbandingan jarak planet X ke matahari dengan jarak bumi ke matahari adalah 9:1, maka periode planet X mengitari matahari. Nah ini adalah perbandingan hubungan antara jarak itu adalah R, dan periode atau T ya. Jadi kalau untuk periode, ini periode itu berbanding lurus dengan jarak. Nah ini adalah sesuai dengan konsep hukum Kepler yang ketiga ya, hukum Kepler yang ketiga. Nah tapi untuk periodesinya sendiri adalah harus T pangkat 2, sedangkan jaraknya sendiri adalah harus R pangkat 3. Nah ya, jadi dia berbanding lurus. Beda dengan gaya gravitasi, medan gravitasi dia berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nah sehingga persamaannya adalah kita bisa tuliskan kalau misalkan di sini ada planet X dengan planet bumi, maka ya kita hubungkan aja dengan periode planet X dan periode planet bumi. Nah ini perbandingannya katanya kita mau cari untuk periode planet X nya. Sedangkan kalau jaraknya sendiri ya kita bandingkan saja, berarti jarak planet X banding jarak planet bumi. Nah ini harus sama dengan, lalu di sini pangkat 2, namun di sini adalah pangkat 3 ya. Nah coba kita lihat planet X periodenya kita mau cari. Nah ini TX, sedangkan untuk planet bumi sendiri kita sudah tahu periodenya itu adalah berapa tahun ya, 1 tahun ya. Nah untuk bumi ya udah umum, ini adalah periodenya adalah 1 tahun, atau bumi mengelilingi matahari itu disebutnya
periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun, atau disebut sebagai revolusi bumi. Nah, sedangkan Rx banding Rb atau jarak planet X banding dengan jarak planet bumi, ini adalah kita sudah dapatkan di soal 9 banding 1. Berarti kita langsung aja, ini adalah 9 banding 1, lalu pangkat 3 ya. Nah, 9 pangkat 3 itu adalah 729 dibandingkan 1 pangkat 3 adalah 1. Nanti karena ini masih pangkat 2, Tx bagi 1 adalah Tx, jadi tinggal langsung dapatkan Tx pangkat 2-nya pindah ruas, lalu diakar. Ya, diakar menjadi 729 bagi 1 ya 729. Maka akar dari 729 itu adalah kita dapatkan 27 tahun. Nah, inilah periode dari planet X. Jadi jawabannya adalah yang E. Lalu untuk soal berikutnya, di sini ada 2 buah satelit melindungi, perbandingannya ketinggiannya adalah 4 banding 9 dari pusat bumi. Perbandingan periode kedua satelit tersebut. Pokoknya kalau hubungannya periode lalu jarak, ketinggian itu sebetulnya adalah sama kayak jarak juga. Udah pasti itu adalah membahas atau kita bisa kerjakan dengan hukum Kepler yang ketiga. Ya, masih ingat kan? Nah, berarti nanti di sini apa tadi periode untuk satelit ya, satelit 1 misalkan banding satelit 2 itu di pangkat 2 itu sama dengan perbandingan jaraknya ya, R1 banding R2, di sini adalah ketinggiannya pangkat 3, atau jaraknya kita ganti ketinggian juga boleh menjadi H1 banding H2 pangkat 3. Nah, oke, karena ini hanya mencari perbandingan, ya ini tidak ada nilainya. Lalu pangkat 2, H1 banding H2 itu adalah ketinggian 1 banding ketinggian 2 itu adalah 4 banding 9. Maka 4 banding 9 lalu pangkat 3. Kalau kita pangkat 3, 4 pangkat 3 itu adalah 64, 9 pangkat 3 itu adalah 729. Kan ini masih kuadrat, pindah ruas jadi akar, maka perbandingan periode T1 planet satelit 1 banding satelit 2 itu adalah jadi di akar 64 banding 729. Akar 64 ada 8, akar 729 adalah 27. Maka perbandingannya 8 banding 7. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitupun untuk soal berikut, di sini periode planet X matahari adalah 88 hari, berarti periode X-nya sudah diketahui, ini adalah Tx, ini 88 hari. Lalu diketahui jarak X dan jarak planet Y ke matahari 1 banding 4. Nah, ini sudah diketahui perbandingan jaraknya ya. Rx banding Ry-nya itu adalah 1 banding 4. Nah, kita mau cari periode planet Y atau Ty. Nah, udah pastilah ya, periode dengan jarak itu pasti hukum Kepler yang ketiga. Maka untuk Tx banding Ty lalu pangkat 2 itu sama dengan ini adalah Rx banding Ry pangkat 3. Nah, Tx-nya sendiri adalah 88, ini Ty kita mau cari kuadrat, Rx banding Ry-nya adalah 1 banding 4 pangkat 3. Nah, kita pangkat 3 kan dulu, berarti ini adalah 1 pangkat 3, 1, 4 pangkat 3 adalah 64. Ya, lalu kuadratnya pindah ruas jadi akar, maka 88 per Ty itu sama dengan akar dari 1 per 64, itu adalah 1 per 8. Nanti kali silang, Ty kali 1 adalah Ty, lalu 88 dikali 8. Ya, nah 88 kali 8 itu adalah 704 hari. Nah, maka disinilah untuk periode dari planet Y. Jadi jawabannya adalah yang D. Cukup mudah dan semoga adik-adik paham, dan jika ada yang belum mengerti ataupun masih ada yang akan ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi. Untuk video berikutnya nanti kita akan membahas, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.